Oh. Selamat siang Sobat Impact Talk, balik lagi bersama saya Bang Host. Ya, ini adalah hari ketiga seri Natal kita bersama Pastoral di Gereja Baptis Pertama. Seperti yang Anda lihat, kita sudah siap-siap dalam suasana Natal. Mudah-mudahan persiapan Natal Sobat Impact Talk semua lancar di rumah saja kalau bisa malam Natal ini. Jadi merayakan bersama keluarga. Mungkin kalau kemarin menyaksikan Impact Talk di minggu sebelumnya kita masak-masak pie buah, mungkin bisa dipraktekkan malam hari ini supaya bisa bonding bersama keluarga. Dan juga buat Sobat Impact Talk, walaupun kita di hari Natal, kalau Sobat Impact Talk butuh dukungan doa, butuh konsultasi atau ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Atau kalau misalnya sulit, gimana cara nge-save-nya, udah lupa nggak pernah nge-save, itu tinggal buka link deskripsi, di sana ada WhatsApp, tinggal diklik saja langsung masuk dan bisa mengirim pesan ke nomor yang di layar tanpa harus nge-save. Sudah sangat canggih, jadi langsung hubungi kami untuk pokok doa, ada saran, kritik, hubungi saja nomor yang ada di layar. Dan juga mengingatkan bahwa First Baptist Church atau IDC, Impact Discipleship Community, kita sudah memiliki website. Jadi buat Sobat Impact Talk yang penasaran apa sih IDC, apa sih First Baptist Church, bisa masuk ke website itu, yaitu di IDC atau bahasa Indonesianya idc.church gitu ya. Langsung aja masuk sana. Kalau sulit gampang, buka deskripsi, linknya udah ada di bawah juga. Jadi semua sudah tersedia di sana, tinggal periksa saja. Dan juga banyak link lainnya, link pertanyaan soal seputar pernikahan atau topik-topik Impact Talk, kami masih tetap buka. Jadi langsung kalau punya pertanyaan, klik saja link di sana. Dan juga terima kasih buat Sobat Impact Talk yang sudah setia mendukung selama setahun. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan juga buat Sobat Impact Talk yang pertama kali menyaksikan acara ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya setiap kali kita online, Sobat Impact Talk bisa mendapatkan notifikasinya. Karena selain Impact Talk, kita juga mengupload konten-konten menarik lainnya sebelum kita memulai hari kita. Di pagi hari kita dikuatkan dengan renungan pagi Morning Spirit, dan juga buat renungan anak di Impact Kids. Dan malam hari setelah beraktivitas kita ada Impact Family, renungan bersama keluarga. Nah, hari ini kita membahas tentang makna Natal bagi pastoral di Gereja Baptis Pertama bersama keluarga. Pak Pendeta Ardi, selamat siang Pak Pendeta dan keluarga. Selamat siang. Gimana kabarnya, baik? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau zaman dulu Natalan itu pasti sibuk di gereja karena banyak kegiatan di gereja. Tahun ini Natalan semua sudah kembali online. Punya rencana apa buat Natalan atau mau kemana? Sebagai keluarga mungkin bisa cerita sama kita, Pak, supaya kita tahu pengalaman atau rencana-rencana yang akan di-share ke kita. Kalau tahun ini ya kita belum tahu karena ritmenya beda sama tahun-tahun lalu ya. Betul. Biasanya kita punya kebiasaan ya, kalau Natal itu kan malam Natal biasanya ada acara di gereja. Hari Natalnya juga pagi-pagi biasanya kita langsung ke gereja. Ya, setelah itu baru buka kado anak-anak ya. Kalau masih tahan ya, kalau belum buka ya. Biasanya dibuka sebelumnya. Nah, ya pas setelah kebaktian baru kami buka kado, terus biasa ke keluarga, ke opa omanya Joanna Melody yang ada di Popo. Nah, tahun ini kita belum tahu nih ya, belum tahu. Tapi rencana paling ya sama lah, maksudnya karena tidak ada kebaktian di gedung gereja, ya paling habis kebaktian kita akan ke kunjungan ke opa oma ya. Oke, Pak, ya berarti masih rencananya masih diraba-raba lah ya, Pak, ya, karena semua pace-nya berubah. Yeah. Mudah-mudahan, tapi yang direncanakan mengunjungi dosen saya. Karena itu dosen saya dulu juga sempat kuliah di rumah. Yeah, Pak Pendeta teh salam ya. Juga buat Ibu. Dan
Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya kan memang tahun ini memang sedikit spesial sih ya, karena banyak perubahan yang terjadi, banyak hal-hal yang terjadi, banyak apa yang kita tidak bisa lakukan seperti normalnya dulu kala. Nah, tapi pasti ada yang kita syukuri nih sepanjang tahun ini. Kira-kira apa yang paling disyukuri sepanjang tahun ini? Siapa yang mau ngomong? Seorang satu ini tidak bisa diwakilkan. Gimana dulu? Buat tahun ini sih yang aku syukuri masih bisa sekolah ya, walaupun misalnya online gitu masih ada fasilitasnya semua, masih bisa sekolah, terus bisa rekaman chit-chatin juga. Mulainya baru tahun ini, ya bersyukur gitu bisa berjalan lancar-lancar aja sampai sekarang gitu. Wah, luar biasa. Kalau Melody sendiri? Bersyukur buat masih sehat, bisa hidup sampai sekarang, dan bersyukur buat semuanya. Oh iya betul ya. Zaman sekarang itu kesehatan itu sangat harus disyukuri karena kita melawan sesuatu yang benar-benar nggak kelihatan. Nah, mungkin Ibu biar kesini semua masuk. Oke. Kalau saya juga bersyukur selama setahun ini walaupun harus lebih banyak tinggal di rumah, mensyukuri karena sehat terus. Karena saya mendengar banyak teman yang sakit, ada saudara yang sakit, tapi saya bersyukur karena saya sehat, semua keluarga juga sehat. Itu yang sangat saya syukuri. Wah, amin. Nah, kalau dari Pak Pendeta Ardi sendiri? Oh ya, kalau syukur pasti banyak ya. Segala sesuatu yang terjadi kita imani Tuhan izinkan terjadi. Ada banyak hal baru yang bisa kita kembangkan. Kalau saya pribadi sih bersyukur bisa mengikuti proses pendidikan anak-anak ya. Pun mereka pun juga berubah dan menyesuaikan, tapi karena itu terjadi di rumah, khususnya waktu awal-awal kami masih bisa terlibat, menolong, walaupun nggak menolong mengajar, mungkin menolong dalam persiapan alat-alatnya, koneksinya. Jadi merasa, karena biasanya kan kita cuma ngedrop di sekolah, sore baru jemput, baru bisa cerita-cerita. Kalau sekarang walaupun ada konsentrasi masing-masing layar, tetapi ya makan siang minimal kan bisa bersama-sama, lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Waktu malam juga dengan berkurangnya kegiatan fisik di di gedung, di gereja ataupun di mana, kita ada lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Itu suatu hal yang sangat berharga bagi kami ya. Betul. Ya banyak sekali orang yang mengucap syukur juga karena pandemi ini menghentikan langkah yang begitu cepat, apalagi di kota besar ya Pak ya. Ritme kehidupan ya. Biasanya semua sibuk di luar, baru family time itu di weekend. Sekarang karena dia harus beberapa bulan kemarin di rumah saja, banyak orang juga makin bonding gitu sama family. Nah kalau kita menggambarkan tahun ini dengan satu kata apa yang akan dipilih? Oh, coba dipikirkan, dibayangkan. Mungkin kita ke Cici Melody. Udah kebayang belum? Kira-kira tahun ini kalau satu kata digambarkan apa sih? Bahasa Inggris juga boleh. Kalau susah bahasa Indonesia. Atau mau skip dulu? Atau mau dipikirkan dulu? Pikirkan dulu. Boleh ke Cicinya dulu, Sat. Nanti kan kesini. Beda. Beda. Oh, apa yang beda dan kenapa pilih kata beda? Kan biasanya kalau kegiatan sehari-hari keluar rumah, semuanya keluar rumah gitu. Sekarang kalau keluar rumah pun harus pakai masker atau face shield atau ya pokoknya harus jaga kebersihan, dan ya nggak bisa sering keluar rumah juga kan, gitu lah bedanya. Lebih sering online juga lah gitu. Oke. Kalau Pak Ardi? Kalau satu kata, trust. Trust itu apa ya? Oh, percaya. Saya kedengeran trust. Trust. Ya, trust. Karena ini T-nya jadi nggak kedengeran. Ya.
Trust itu apa berarti percaya, apa ya, susah ya bahasa Indonesia, kayak mempercayakan. Kalau dua kata berarti fully trust. Jadi ya kita mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan, karena ya kita berhikmat, kita belajar ya bahwa di dalam kondisi seperti pandemi atau banyak hal kejadian dalam kehidupan kita, biasanya kita merasa kita bisa mengendalikan banyak hal ya, tapi ketika kita disadarkan dan diperhadapkan dengan hal seperti pandemi ini, kita mau kekeh seperti apa dan juga nggak bisa ya, nggak bisa selain ancaman virus itu sendiri, karena mempengaruhi yang lain ya, kayak kebaktian atau kegiatan di gedung juga kan nggak ada, kita mau pergi kemana juga nggak bisa gitu ya, apalagi di awal-awal. Jadi padahal kita sudah membiasakan untuk menjalankan visi Tuhan itu dengan berbagai kegiatan yang kita mungkin sudah terbiasa ya, tapi ketika kita diperhadapkan dengan ini, kebaktian bagaimana, sekolah minggu bagaimana, pengajaran Alkitab seperti apa, gimana caranya, persekutuan gimana gitu kan. Jadi kemudian juga kunjungan misi misalnya gimana, semua itu kalau kita memilih untuk frustrasi ya, kalau kita memilih untuk memaksa kehendak pribadi kita bisa frustrasi. Tapi ketika kita fully trust, jadi kita sungguh-sungguh mempercayakan Tuhan, bahkan Tuhan bukakan banyak hal baru, bukan banyak hal baru, Tuhan bukakan kita tetap bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan, namun dengan cara-cara yang baru. Nah kalau kita nggak percaya sepenuhnya pada Tuhan ya kita bisa frustrasi ya, tapi bersyukur gitu. Jadi trust itu sangat penting, khususnya waktu di awal-awal yang merasa bagaimana Tuhan bukakan jalan yang walaupun pandemi terjadi, walaupun pembatasan terjadi, walaupun semua terjadi lockdown atau apapun namanya, PSBB ya PSBB Pak. terjadi, itu kita masih tetap bisa menjalankan pelayanan sudah Tuhan percayakan untuk gereja kita dengan cara-cara yang ajaib, makanya harus trust. Wah, puji Tuhan, betul sekali. Nah kalau dari Ibu sendiri Bu? Kalau saya boleh dua nggak? Boleh lah Bu. Boleh. Tadi Bu Opet itu kita dua. bonus Jadi kalau saya berkebelakangan, maksudnya berlawanan. Yang satu pertama waktu mengalami tahun ini adalah menakutkan, menyedihkan gitu, maksudnya menakutkan. Tapi setelah menjalaninya malah lebih sukacita, karena bisa lebih tinggal banyak di rumah, kumpul dengan keluarga, bisa nonton TV maaf nonton live maksudnya gitu ya, YouTube gitu, seperti kebaktian itu, jadi lebih banyak masukan, bisa lihat dari yang kadang-kadang saya lihat yang dari Amerika, bisa lihat yang dari tempat lain, jadi lebih banyak masukan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah balik lagi ke melodi. Dikirain udah lupa ya, was-was tadi. Dikirain Jadi udah lupa. Jadi Nggak lupa. Waktu. Waktu apa? Waktu. Kan jadi kalau misalnya di rumah bisa kayak family time gitu, bisa ngobrol-ngobrol. Dan bisa kadang suka kayak video call atau apa bareng teman gitu. Jadi bisa kapan aja. Waktunya lebih fleksibel lah ya. Lebih nggak dikejar, karena anak sekolahan kalau di Bandung khususnya itu tetap waktunya itu sangat Habis buat sekolah ya. Betul. Dimaksimalkan oleh sekolah. Ya puji Tuhan ya, Tuhan pasti punya rencana. Makanya suruh istirahat, karena istirahat itu penting. Terus lalu kalau kita ngomongin resolusi, kan kalau ngomongin resolusi biasanya orang nanya resolusi tahun depan apa? Enggak, pertanyaannya beda. Resolusi tahun lalu apa yang berhasil tercapai walaupun kondisinya seperti ini? Tadi udah dari ya ibu kesini sekarang. Kan gitu tuh. Jadi dari sana dulu. Dari sana dulu. Sip. Silakan. Nanti langsung ke bapak tadinya. Waduh. Belok. Resolusinya
pengen lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Wah, langsung Betul, tercapai. tercapai ternyata. Karena waktu sebelumnya itu sangat sekali sibuk untuk bertemu bersama gitu, itu jarang sekali. Ya paling hanya pulang gereja sama-sama atau apa, tapi kalau udah di gereja mereka punya acara masing-masing. Ternyata Tuhan menjawab doa saya untuk lebih banyak kumpul dengan keluarga. Walaupun dengan cara yang ya tidak disangka-sangka ya. Gitu kan. Kalau Pak Ardi sendiri, Resolusi rutin gagal pasti. Karena sejak lebih banyak di rumah kan kita nggak berkegiatan, jadi malah ada penimbunan yang tidak diinginkan. Apa itu? itu resolusi rutin ya, tapi kelihatannya gagal. Aduh ya. Tapi kalau resolusi fisik gitu ya, pengennya ada waktu untuk memperhatikan fisik, tapi ya pasti gagal. Tapi ya semangat tahun depan pasti itu diulang lagi resolusinya. Tapi kalau yang maksudnya resolusi secara rohaninya, ya Tuhan menjawab ya, walaupun bayangannya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Salah satu resolusi yang saya ingat adalah bagaimana memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan ya. Bayangannya waktu itu sih ya paling mungkin waktu doanya ditingkatkan, atau baca Alkitab mungkin cara berbeda atau apa gitu ya. Kebayangkan cuma seperti itu ya. Tapi dengan tahun ini kayak trust tadi, kita dibukakan untuk memiliki kebergantungan dan percaya dan berserah kepada Tuhan dengan skala yang lebih lagi. Jadi seolah-olah kalau semua yang biasa kita sudah lakukan diambil dari kita, gimana caranya kita tetap ya. Jadi efeknya kalau kita terus tahun ya lebih dalam mengenal Tuhannya sangat terjadi. Dan mungkin pasti dan saya membayangkan kalau tidak terjadi pandemi ini, kelihatannya mungkin kualitas lebih dalam dengan Tuhannya mungkin nggak seperti sekarang ya. Karena ya kayak tadi udah sharingkan lah ya, banyak kita melakukan berbagai macam hal yang baik sebetulnya, pelayanan, kegiatan, tapi intimacy with Christ-nya itu mungkin tidak bisa terjadi kalau tidak ada ini. Jadi bukan hanya lebih banyak waktu untuk bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, tetapi karena apa yang terjadi secara global ini sungguh-sungguh di luar kendali kita, pengalaman itulah yang sungguh-sungguh membuat hubungan dengan Tuhannya jauh lebih dalam, tidak seperti yang dibayangkan, malah lebih dalam lagi, jadi luar biasa gitu kan ya. Oke, memang luar biasa ya. Kadang Tuhan menjawab, kita tuh punya rencana tapi jawaban Tuhan tuh kadang lebih luar biasa ya. Karena kita juga nggak pernah tahu pandemi yang terjadi, tapi efeknya menjawab semua doa kita. Wah, luar biasa. Kalau dari Cici Zoe ada kan? Ada. Kalau ini menambah berat malah ya. Kalau saya mengurangi ini menambah berapa kilo. Pengen lebih dekat sama Tuhan. Nah itu tercapai karena pas awal-awal pagi, karena lebih banyak waktu kan. Pas awal-awal kan masih perubahan sekolahnya belum sesibuk sekarang. Jadi lebih banyak waktu buat ngobrol sama Tuhan gitu. Wah, luar biasa. Jadi ya tadi balik lagi ya, dengan kondisi ini Tuhan menjawab supaya orang menarik manusia lebih dekat sama Tuhan. Betul. Kalau Cici Melody, dua-duanya Cici nih. Kalau aku maunya mendapat nilai lebih bagus di sekolah, terus ya sekarang bisa mendapatkan nilai lebih bagus di sekolah. Mantap. Waduh. Berarti lebih gampang ya PJJ ya. Kan kayak ada lebih banyak waktu untuk belajar. Iya betul ya. Karena kalau nggak juga kadang-kadang habis buat macet di jalan dan gitu ya. Betul. Nah, tahun ini ya balik lagi ya, Natalnya berbeda dengan Natal tahun lalu. Tentu pasti semuanya berubah ya, semuanya nggak ada yang sama. Nah,
Ya udah pikat. Oke kan. Saya ngasih kode taruh aja di situ tapi Kalau jadi aneh. ya udah bilang aja. Pesen udah dia bilang taruh situ. Oh ya udah. Pesanan ke Bu Siwi. Oh, Ya udah. Maaf ya, ada iklan. sorry. Ya kan? Oke. Ya. Natal ini pasti berbeda dengan Natal tahun lalu gitu. Nah, apa sih perasaannya gimana sih ngadepin Natal yang jauh berbeda gitu? Karena ini mungkin Natal yang pertama seperti ini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah gitu kan, pasti Natal datang ke gereja. Nah ini perasaannya gimana sih tentang Natal tahun ini? Apa ya? Kalau perasaan sih sama ya, karena kalau apa namanya, kalau kami sih apa ya, kan kami menjalankan segala sesuatu ya pasti dengan penuh syukur dan sukacita ya. Jadi ketika tahun-tahun lalu ada banyak kegiatan di gereja juga, itu kami syukuri karena itu membawa sukacita juga tersendiri kan. Nah, sekarang juga ketika diberikan modenya berbeda, walaupun ya kesibukan pasti ada juga ya karena hal-hal yang disiapkannya beda gitu ya. Tapi sukacitanya sama ya, maksudnya sama. Mungkin yang berbeda perasaan ini aja ya kali, kebersamaan yang berbeda ya. Kalau perasaan menyambut Natalnya mungkin sama, tapi kebersamaannya karena biasanya Natal itu kan waktu yang kita sering ketemu ya, jemaat di rumah kita sering ketemu dengan berbagai acara. Kalau bagi kami sih tidak melelahkan ya, justru sukacita karena kita bisa bertemu dengan lebih banyak orang lagi walaupun berturut-turut harinya, tapi kesempatan yang baik karena biasanya kan kita selalu ada waktu untuk persekutuan, makan-makan, minum-minum, jadi itu menjadi sesuatu yang kami nantikan juga ya. Sekarang paling perasa itunya berbeda, tapi kalau makna perasaan-perasaan dalam diri ya kayaknya sama sih. Oke, nah kalau Joanna? Entah kenapa aku ngerasanya lebih ditunggu-tunggu gitu yang Natal sekarang karena beda kan. Jadi kayak Jadi malah pengen tahu ya. Iya. Oke, nah kalau Melody? Kerasanya kayak cepet banget gitu kan, padahal baru mulai, kerasanya lama, padahal tahunnya cepet. Oh iya, rasanya Malah cepet datang Natal ya. Padahal udah Natal lagi ya. Padahal udah dipotong lagi waktu pertama PSBB itu harusnya di rumah terus begitu masuk kok. Nah, kalau ibu sendiri Bu, gimana Bu? Kalau saya hampir sama dengan Melody. Saya merasa aduh sebentar lagi udah Natal nih, ternyata bener udah Desember lagi, udah akhir tahun lagi, udah mau merayakan Natal gitu. Rasanya udah di ujung tahun gitu. Padahal belum, ya karena PSBB itu ya kali. Jadi rasanya kok belum jalan tapi lo udah akhir tahun gitu. Karena diem terus di rumah, belum melakukan apa-apa yang berarti gitu rasanya. Betul. Ya sih, jadi ya memang tahun ini luar biasa Natal, ada yang merasa cepat, ada yang ditunggu, ada yang merasa terus nggak bisa ketemu teman-teman, nggak ada kantata lagi. Biasanya dekat-dekat sana kan sibuk banget, tapi ya tadi ya Tuhan punya rencana. Nah, kalau misalkan kita ngomong tentang makna Natal, tiap orang pasti memaknai Natal itu berbeda. Dulu lagi kecil pokoknya makna Natal adalah tukar poin sekolah minggu. Itu kan ajalnya gitu. Nah, tapi kan pasti sekarang kita udah besar, udah lebih dewasa cara rohani. Nah, sekarang kalau dari keluarga sendiri, satu-satu supaya rame memaknai Natalnya seperti bagaimana. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Gafreng. Maknai Natal ya. Ya kalau apa ya? Kalau kami ya mungkin ya kayak tadi, kalau makna sih sebenarnya sama ya. Tinggal suasananya berbeda karena kita nggak bisa berkumpul ya. Tapi kalau makna saya rasa sama, dan dalam pelayanan pun yang kami dorong untuk terjadi juga sama kan, bagaimana Natal ini menjadi suatu kesempatan yang indah sekali kita untuk bisa berbagi, khususnya bukan hanya
berbagi kabar Injil, tetapi menyatakannya supaya bisa dirasakan ya. Biasanya kita sering berbagi kasih, berbagi apalah yang membagikan kasih ya, menyentuh orang-orang. Jadi ajang kesempatan itu ya saya rasa sama, cuman memang ya bedanya kita nggak bisa kumpul-kumpul gitu aja sih ya. Jadi kalau bagi kami sih Natal adalah ajang kita berbagi kasih dalam arti kasih Kristus ya, entah berbagi waktu, berbagi sharing ucapan atau berbagi gift gitu ya, barang-barang yang bisa dikasih untuk mengingatkan kita akan kasih Kristus itu ya. Jadi itunya sih sama sih kalau bagi saya. Silakan biar ngurut aja. Ya, ngurut aja. Iya sama aja sih kira-kira. Berbagi kan, Natal biasanya berbagi, terus yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebenarnya biar ya sama aja sih namanya. Iya sih sama, tapi kan ya memperingati kelahiran Tuhan Yesus dan bisa merayakan Natal. Ya. Sama lah ya. Dan Kalau Ibu sendiri? Kalau saya ya mirip-mirip juga ya, karena kami biasa untuk saling berbagi, lebih memperhatikan orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Ketika pada saat Natal ini kayaknya waktu yang sangat tepat untuk kita dapat membagikan kasih kita kepada orang lain. Walaupun dengan caranya mungkin sekarang dengan cara yang berbeda karena harus jaga jarak, nggak boleh ketemu. Nah itu kadang-kadang yang membuat saya juga berpikir gimana ya caranya. Online. Ya. Akhirnya melalui seperti yang Pak Ardi bilang, melalui handphone, melalui WA, melalui Facebook, jadi membagikan ayat Alkitab melalui itulah media itu. Luar biasa sekali. Nah, sebagai penutup kita mau dengar pesan-pesan dan ucapan selamat Natal buat Sobat Impact Talk dari keluarga Adi Wiryadinata. Selamat Natal. Nah, Terakhir nih. maksudnya mewakili pesan. Silakan Pak. Oke. Nah, kalau nggak dari Ibu dulu kan. Ibu dulu. Dari Bapak gitu. Saya menutup ya. Nah, Mikir dulu. Pesannya jangan takut, jangan khawatir. Seperti yang sudah kita hadapi sekarang, kadang-kadang membuat orang menjadi takut, menjadi khawatir apa yang akan kita hadapi besok. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, Tuhan Yesus sudah hadir dalam hati kita, kita tidak usah takut karena Tuhan akan menolong kita dan menjaga kita, asal kita percaya. amin. Mau kasih salam buat teman juga boleh? Halo, Boleh. Aura gitu. Iya gitu dong. Selamat Natal ya. udah. selamat Natal Ke siapa? Semuanya. semua teman-teman. Silakan. Apa ya, palingan berserah terus aja sama Tuhan gitu. Udah. Sama Natal. Iya, apa ya, kalau pesan Natal mungkin yang pertama-tama ya ada banyak hal baru di dalam hidup kita dan termasuk mungkin suasana Natal ini dan tahun ini adalah suatu hal yang sangat baru. Dan juga tentu untuk semua jemaat sekalian juga sudah tahu akan perubahan-perubahan yang akan terjadi khususnya bagi keluarga kami ya, walaupun kami akan tetap terus melayani bersama-sama di Gereja Bait Pertama, mungkin peran-peran yang berbeda, mungkin butuh penyesuaian juga ya. Namun saya rasa itu bisa merangkum seperti hikmat tahun ini berarti kan ya. Tahun ini ada banyak hal yang mungkin kita harus jalani tahun depan, khususnya yang kita sendiri belum pasti apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu trennya kemana, baik pemerintahan kita maupun masalah dengan pandemi ini. Tetapi pesannya ya kita harus bisa menemukan damai sejahtera dalam kehidupan kita itu justru karena
ada Natal ini ya, ada Natal, ada berita Natal ya, bahwa Yesus Kristus juru selamat telah lahir bagi kita, dan itu menjadi suatu harapan dan pengharapan bagi kita untuk melangkah di dalam ketidakpastian namun tetap merasakan damai sejahtera ya. Beberapa minggu yang lalu ya share tentang pesan Natal dengan anak-anak SMP, beritanya itu ya, bagaimana kita bisa tetap merasakan damai sejahtera. Dan ya ketika kita menghayati damai sejahtera itu adalah pilihan ya, karena kita nggak bisa merubah apa yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita mau kita bisa memilih mau merasakan damai atau cemas ya. Sekeliling kita tidak akan berubah. Nah justru dengan pengertian dan pengetahuan bahwa Yesus Kristus sudah lahir, harusnya apapun yang terjadi kita bisa memilih untuk tetap merasakan damai, karena kita memiliki jaminan di dalam hidup kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan kekekalan pun sudah ada dijaminkan oleh Tuhan bagi kita. Jadi pesan Natalnya ya damai sejahtera Natal bisa beserta dengan kita semua, dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, walaupun banyak ketidakpastian dan banyak hal mungkin yang di luar pemikiran kita yang akan terjadi di tahun yang akan datang, tapi tetap kita pilih rasakan damai sejahtera. Dan salah satu hal yang dapat menolong kita untuk merasakan damai sejahtera adalah ketika kita menolong satu dengan yang lain, kita saling mempedulikan, saling mendoakan, dan saling menguatkan di dalam tubuh Kristus, baik di gereja baru pertama maupun sesama umat manusia di seluruh dunia. Wah, terima kasih banyak Pak atas pesannya, dan terima kasih banyak juga buat keluarga sudah mau hadir pada siang hari ini, menyempatkan waktu. Terima kasih Babang Host. Sehat selalu, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya terus makin berbuah atau semakin expand pelayanannya demi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat Sobat Impactor, jangan lupa nanti besok kita ada perayaan Natal khusus di channel ini, jadi tetap stay tune, tetap aktif, selalu lihat gitu. Dan juga kalau misalnya ada perlu menghubungi kami siap. Ada informasi kalau misalnya mau lihat informasi tentang IDC itu ada di website ini. Jadi terus stay tune di sini, dan mungkin ada salam dari keluarga Pendeta Ardi, silakan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya selamat Natal sekali lagi Sobat Impactor. Besok tunggu acara Natal khusus dari channel ini. Saya Babang Host dan Kami keluarga Natal. kami undur diri, dadah.